Apa hukum puasa hari Rabu nanti 1 Rajab? Puasanya baik, tak salah, bagus. Apa salahnya? Yang tak betul itu adalah membuat-buat pahala yang terlampau melambung-lambung. Siapa yang puasa hari pertama maka dihapuskan dosa setahun. Siapa yang puasa hari kedua dihapuskan dosa 2 tahun. Siapa yang puasa 7 hari dibukakan 7 pintu surga. Siapa yang puasa 8 hari ditutupkan 8 pintu neraka. Siapa yang puasa 10 hari diturunkan 10 berkah. Kirimkanlah ke 10 grup WhatsApp Anda. Itu tak betul. Perbuatannya baik, tapi menisbatkan Nabi bersabda, itu yang tak betul. Kalau mau ingatkan, ingatkan aja. Hai kawan-kawanku sekalian, besok ternyata sudah hari terakhir Jumadil Akhir. Hari Rabu kita masuk bulan Rajab. Marilah kita menjaga kemuliaan bulan ini. Jangan kelahi, jangan numpahkan darah, jangan bertengkar. Marilah kita galang persatuan. Baik, tak salah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. InsyaAllah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau. Ka artinya engkau. Yas'alunaka, mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad, 'anil syahril haram, tentang bulan haram, qitalin fihi, berperang, menumpahkan darah di bulan haram itu apa hukumnya? Qul, katakanlah. Qul, katakanlah. Qitalun fihi kabir, menumpahkan darah, berperang, berkelahi di bulan haram itu kabir, dosa besar. Maka ada 3 bulan yang berturut-turut bulan haram: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Apa hikmah dibalik ditetapkannya 3 bulan haram ini? Karena orang Arab yang berada di sekeliling Makkah ini hobinya berperang, merampok, membunuh, menumpahkan darah orang. Maka diturunkanlah hukum yang ketat supaya umat manusia bisa tawaf dan sa'i dalam keadaan aman, damai, tentram. Kenapa bulan Zulqa'dah? Bulan Zulqa'dah datang. Kenapa bulan Zulhijjah? Bulan Zulhijjah hari hanya, yaitu haji. Kenapa bulan Muharram? Bulan Muharram pulang. Jadi 3 bulan berturut-turut. Zulqa'dah datang, Zulhijjah hari H, Muharram pulang. Aman, insyaallah tak ada yang mengganggu. Nama tanah yang dikunjungi ini tanah haram. Nama masjid yang ada di dalam Masjidil Haram. Nama bulannya bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kalau mau masuk ke tanah ini tak sama macam masuk Pekanbaru. Masuk dari arah Kulim, masuk dari arah Panam, masuk dari arah Sekijang, masuk aja ke Pekanbaru. Tapi kalau masuk tanah haram, maka ada pakaian khusus namanya ihram. Kenapa dia disebut pakaian ihram? Karena sebelum itu semuanya halal. Tapi setelah dia pakai ihram, segala yang haram halal menjadi haram. Posisi Ka'bah di tengah. Dari mana arah masuknya? Masuknya dari arah bawah Yaman, maka melewati tempat namanya Yalamlam. Berhenti di Yalamlam, pakai pakaian ihram, berniatlah labbaik Allahumma umrah. Kalau melewati itu kena denda, bayar dam. Dam artinya darah. Kenapa disebut menumpahkan darah? Karena memotong kambing 1 ekor. Dipatok harganya sekarang
oleh pemerintah Saudi Arabia supaya tidak ada permainan harga, 600 rial. Ka'bah di tengah, datang dari arah Yaman, tempat berniatnya Elamlam. Datang dari arah Najd, kanan agak ke bawah sedikit, Najd namanya dulu, sekarang namanya Riyadh. 1000 km dari Makkah itu ada kota Riyadh, sudah jadi ibu kota Saudi Arabia. Kalau datang dari arah Riyadh, tidak boleh langsung masuk ke Makkah, berhenti, ada pos, tempat berhenti itu namanya Zatu Irqin. Berhenti di Zatu Irqin, pakai pakaian ihram, labbaik Allahumma umrah. Kanan agak naik ke atas sedikit, Irak. Maka kalau datang dari arah Irak, Zatu Irqin, datang dari arah Najd, Riyadh, Qarnul Manazil, datang dari arah atas, Syam. Makkah di tengah, Yaman di bawah, Syam di atas. Syam ini sudah jadi 4 negara: Suriah, Yordania, Lebanon, Palestina. Datang dari arah atas, maka berhentilah yang sudah di tempat ditetapkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nama tempatnya Juhfah. Tapi sekarang kalau mau dicari, Juhfah itu tak ada lagi. Tempat itu sudah berubah namanya menjadi Rabigh. Datang dari arah Madinah, Makkah, Madinah di atas, agak ke kiri sedikit. Datang dari Madinah pun tak boleh langsung masuk ke tanah haram tadi, mesti berhenti sejenak. Nama tempatnya itu adalah Zulhulaifah. Perasaan kami kemarin tak berhenti di Zulhulaifah, Pak Ustaz. Di mana berhentinya? Di Bir Ali. Nama dulunya Zulhulaifah, nama sekarangnya Bir Ali. Sama. Begitu juga dengan Pekanbaru ini. Dulu namanya Senapelan, sekarang namanya Pekanbaru. Begitulah Allah sudah menetapkan masuk ke tanah haram di bulan haram, diharamkan untuk berperang supaya orang aman menuju rumah yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan besok hari terakhir kita di bulan Jumadil Akhir, hari Rabu kita sudah masuk bulan haram. Tadi Ustaz sebut 3, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kata Nabi ada satu yang terpisah dari yang 3. Salasun mutawaliyatun, yang 3 ini berdiri sendiri. Tapi ada satu lagi terpisah nun jauh di sana, yaitu ma baina Jumada wa Sya'ban, antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban, yaitu Rajab. Kenapa dia ini sendiri? Orang setelah selesai Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Setelah 4 bulan meninggalkan tanah suci, muncul lagi kerinduan dalam hatinya untuk balik datang, maka dia melaksanakan umrah. Maka ada hikmah di sana. Atau orang tidak bisa datang di bulan yang 3 ini, maka datanglah dia di bulan Rajab, maka dia pun datang lagi untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul. Bulan itu tersendiri yaitu bulan Rajab. Makanya dalam Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan ada 12, 10. 2 tambah 10, 12. Bukan 9, bukan 13, bukan 10, tapi 12. Yauma khalaqas samawati wal ard. Pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Tanah disebut tanah haram. Kenapa begitu? Karena di dalamnya segala yang halal menjadi haram. Kalau mau mencabut tanam-tanaman pokok kayu di luar, bebas saja. Asal jangan cabut bunga orang lah, insya Allah boleh dicabut. Tapi ketika di tanah haram mencabut tanaman dalam keadaan pakaian ihram, cabut, kena denda. Membunuh binatang,
Ada orang berburu burung puyuh, ayam hutan di tempat kita, bebas saja. Tapi ketika orang sudah pakai pakaian ihram, labbaik Allahumma umrah, masuk dia ke dalam, maka dia kena denda. Jadi kalau ada orang mau meneliti di manalah hutan lindung pertama dan cagar alam budaya pertama yang paling besar di dunia ini, maka Makkah Al-Mukarramah. Sekarang kalau pergi ke hutan-hutan di Riau, jangan memotong pohon ini, dilarang illegal logging. Sekarang peraturan itu keluar setelah hutan Riau habis, tak ada yang mau dipotong lagi, baru keluar. Jenis-jenis hewan yang tidak boleh dibunuh, burung elang, burung ini, ular ini, binatang ini, siapa yang menangkap, ditangkap. Itu di kantor kehutanan, tempat pelatihan yang di Panam itu, Ustadz Somad, ini di belakang ini ada kandang-kandang binatang buas. Untuk apa Pak? Yang tertangkap kemarin di airport, itu dibawa ke sini, nanti baru diserahkan ke kebun binatang. Ada binatang yang dilindungi. 1436, 1438 tahun yang lalu, Islam sudah mengatur masalah tidak boleh memotong tanam-tanaman, tidak boleh membunuh hewan. Orang sekarang barulah dia tahu bagaimana menjaga alam semesta. Makanya dalam Islam diajarkan, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, sudah sakit keras, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, apa yang dilakukan? Falyaghrisha, tanam, gali tanah, tanam bibit korma. Setelah itu alirkan air ke bawah, dia akan tumbuh. Habis itu kita mau matilah. Kenapa? Karena orang akan bernaung di bawah, akan ada keturunan generasi akan datang makan buahnya. Mereka buka puasa dengan buah korma itu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, dhahabadh dhama'u wa btallatil uruqu wa thabatal ajru. Maka mengalir pahalanya kepada orang yang sudah mati. Jadi bicara tentang ajaran agama Islam, kalau sudah masuk bulan haram, yang selalu dalam pikiran orang puasa. Ini sehari ini saja dari pagi sampai sore tak berapa kali saya menjawab pertanyaan, Ustaz, apa hukum puasa hari Rabu? Apa hukum puasa hari Rabu nanti? 1 Rajab. Puasanya baik, tak salah, bagus. Apa salahnya? Yang tak betul itu adalah membuat-buat pahala yang terlampau melambung-lambung. Siapa yang puasa hari pertama, maka dihapuskan dosa setahun. Siapa yang puasa hari kedua, dihapuskan dosa 2 tahun. Siapa yang puasa 7 hari, dibukakan 7 pintu surga. Siapa yang puasa 8 hari, ditutupkan 8 pintu neraka. Siapa yang puasa 10 hari, diturunkan 10 berkah. Kirimkanlah ke 10 grup WhatsApp Anda. Itu tak betul. Perbuatannya baik, tapi menisbatkan Nabi bersabda, itu yang tak betul. Kalau mau ingatkan, ingatkan aja. Hai kawan-kawanku sekalian, besok ternyata sudah hari terakhir Jumadil Akhir, hari Rabu kita masuk bulan Rajab. Marilah kita menjaga kemuliaan bulan ini. Jangan kelahi, jangan numpahkan darah, jangan bertengkar. Marilah kita galang persatuan. Baik, tak salah. Tapi ketika dikatakan Nabi bersabda, Nabi tak pernah bersabda tentang hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Oleh sebab itu kata Nabi, man kadzdzaba